Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kita hadir dalam pengajian ini baru 2 kali ya. 3 sama ini. Maka lebih kurang hanya ada 7 pertemuan lagi dalam tahun ini. Karena sekali sebulan potong 2 pula, Ramadan dan Syawal. Berarti kalau kajian sekali setahun, sekali sebulan ada 10 judul. Berarti ini udah yang ketiga, betul ya? Udah potong bulan lalu 4, tinggal 6 judul lagi. Maka karena pertemuan kita sangat terbatas, maka kita ambil tema-tema yang langsung bisa kita amalkan. Salah satunya hari ini kita akan membahas tentang apa saja amalan yang bisa kita lakukan di hari ini. Hari apa hari ini? Hari Jumat. Nah, hari Jumat ini hari raya mingguannya orang Islam. Makanya dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang paling utama. Namanya bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini kan Muharram nih. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di antara 4 bulan ada 1 hari pula yang lebih utama, yaitu hari Jumat. Di antara 1 hari ada pula jadwal atau waktu yang paling utama. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Jadi dalam 1 hari yang paling baik untuk ibadah, sholat, baca Quran, sepertiga malam terakhir. Malam itu kan dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, waktu terbaik untuk berdoa, sholat, baca Quran, iktikaf, itu adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, sekarang kita ingin membahas hari yang paling utama, yaitu hari Jumat. Maka jangan kita sia-siakan hari Jumat, karena belum tentu lagi kita selalu ketemu dengan Jumat setelah ini. Tapi semoga usia kita panjang. Amin. Allahumma amin. Jadi hari Jumat itu hari lebaran mingguannya orang Islam. Makanya kenapa tidak boleh puasa sunnah di hari Jumat? Kecuali puasa yang setelah ditentukan.
Karena ini jadwal di mana kita tidak boleh berpuasa kalau dia cuma sendiri saja. Kecuali dia digabung dengan Kamis, kecuali dia digabung dengan Sabtu. Kecuali puasa yang udah terbentuk sebelumnya. Misalnya puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Rupanya puasa Daud kena di hari Jumat. Gak apa-apa, karena udah dimulai sebelumnya. Paham? Tapi kalau memulai puasa Daud di hari Jumat tidak boleh. Kalau pertama kali memulainya. Tapi kalau sudah dimulai sebelumnya, maka itu tidak masalah. Clear sampai sini? Maka yuk kita kita belajar. Kalau ada yang kemarin sudah paham, sekarang bisa lebih mengamalkannya. Apa amalan terbaik di hari Jumat? Yang pertama, di hari Jumat kita dianjurkan untuk bangun lebih awal sebelum subuh. Apa aktivitas sunnah? Yaitu mandi keramas di sebelum azan subuh. Rasulullah itu selalu mandi keramas setiap hari sebelum azan subuh. Kalau kita Jumat aja jadilah. Jadi kalau ibu-ibu mandinya cuma sekali seminggu keramasnya, Jumat aja mak. Jumat aja mak. Ya, mandi sunnah namanya. Kita mau Idul Adha mandi sunnah, betul? Mau sholat Idul Fitri mandi sunnah, betul? Maka ada namanya mandi sunnah Jumat. Maka laki-laki mandi sunnahnya sebelum sholat Jumat, wanita dianjurkan sebelum azan subuh. Mandi. Kayak mana cara mandinya? Seperti mandi biasa. Ya, sengaja aku mandi sunnah, sunnah atasku karena Allah. Ambil air, tumpahkan ke kepala, basah bagian bawah, badan bagian kanan, basah bagian bawah, badan bagian kiri, basah bagian bawah, dan kemudian mandi seperti biasa. Itu yang pertama. Dah? Yang bawa buku boleh catat, karena amalan hari Jumat banyak. Yang kedua, di jam berapapun kita boleh atau bersih-bersih sebelum azan subuh boleh, habis subuh juga boleh. Dianjurkan untuk potong kuku di hari Jumat. Misalnya kuku ibu udah panjang di hari Kamis, boleh tunda sehari ke hari Jumat. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala. Potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Sama dengan mandi di hari biasa tak dapat pahala. Mandi di hari Jumat dapat pahala sunnah. Sama dengan keramas di hari biasa, sama dengan gini. Saya kalau lapar, saya makan nasi, saya tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma, dapat pahala sunnah. Saya haus, saya minum air putih, mubah, tak dapat pahala. Saya haus, saya minum zam-zam, dapat pahala sunnah. Saya sakit, saya minum obat, mubah. Saya sakit, saya minum misalnya habbatu sauda, madu, dapat pahala sunnah. Karena semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Saya gatal-gatal, saya pakai kanestan tak dapat pahala. Saya gatal-gatal, saya pakai minyak zaitun dapat pahala sunnah. Madu, kurma, zaitun itu semua sunnah. Jadi meminumnya itu dapat pahala sunnah. Yang disunnahkan juga untuk umatnya. Ya, kurma juga demikian. Kan gitu ya. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang dimaksud dengan potong kuku, yang pertama tadi mandi ya. Yang kedua potong kuku. Nah, potong kuku ala sunnah itu banyak sekali rawinya, banyak sekali pendapat. Coba angkat kedua tangannya, potong kuku. Era patuh kali suruh angkat tangan. Tangan. Maka dianjurkan mulai dari tangan kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Paham? Nah. Biasa sembarangnya ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Coba angkat tangan. Nah, enggak mau ya. Mulai dari tangan kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tutup jempol kanan dengan jempol kiri. Sunnah. Ya. Jadi gini Bu,
Saya jelaskan sebelum saya lanjutkan, Bu. Sunnah itu, Bu, apa sih ustaz-ustaz dibilang sunnah? Gini, Bu. Tidak semua sunnah Nabi sunnah untuk kita, Bu. Tapi amalan Jumat ini semua kalau Ibu lakukan, Ibu dapat pahala sunnah. Saya jelaskan pelan-pelan sebelum saya lanjutkan. Tidak semua sunnah Nabi sunnah untuk kita, Bu. Contoh, Ustazah, kalau habis ngambil wudhu, itu boleh nggak dilap airnya? Kan air wudhunya. Banyak yang nanya gitu kan? Kalau kita perhatikan riwayat, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya. Tapi itu Rasulullah tidak menjadi sunnah bagi kita. Makanya tidak pernah saya sampaikan, Bu, air wudhu jangan dihapus. Kan tidak pernah saya ceramah begitu. Karena itu sunnah bagi Rasul, tidak sunnah buat kita. Paham sampai sini? Contoh, Rasulullah itu makan 3 jari, Bu. Sunnah bagi Rasul, tidak sunnah bagi kita, Bu. Maka tak pernah saya ceramah, Bu, makannya 3 jari aja. Kan gak pernah. Udah berapa puluh tahun saya ceramah. Gak pernah saya ngomong begitu. Karena itu sunnah Rasul, tidak sunnah bagi kita. Rasulullah makan kurma 3 jari. Ibu makan bubur ayam lewat. Ya. Apalagi sunnah Rasul tapi mubah bagi kita, tidak sunnah bagi kita. Rasulullah kalau makan angkat kaki sebelah. Pernah saya bilang angkat kaki makan, Mak? Kan tidak pernah. Karena tidak semua sunnah Rasul sunnah bagi kita. Tapi kalau sunnah-sunnah yang tadi saya sebutkan dilakukan Rasul, sunnah bagi kita. Paham sampai ini? Jadi dapat pahala. Di antaranya apa tadi? Misalnya keramas sebelum azan, kemudian potong kuku di hari Jumat. Ya, itu dapat minum zam-zam, dapat pahala sunnah. Tidak sama dengan minum air putih biasa. Dapat pahala sunnah. Makanya zam-zam itu sesuai dengan mau kita. Kalau zam-zam itu kita minum biar cerdas, cerdas kita. Kalau kita minum zam-zam supaya kita sehat, sehat kita. Kan itu hadis sahih. Meminum zam-zam sesuai dengan apa yang kita mau. Apa maunya kita minum zam-zam itu? Asal jangan minta glowing aja lah. Kalah pula saya nanti, ya kan? Nah. Oke ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi apa amalnya? Mandi sunnah. Yang kedua, potong kuku di hari Jumat. Yang ketiga, di hari Jumat sangat disunahkan kita cukur bulu-bulu. Bulu apa? Suka hatilah, pokoknya bulu. Asal jangan bulu kaki aja Ibu cukur. Ya, bersihkan ketiak, ya kan? Ibu bersihkan bulu-bulu. Payah pula menjelaskan bulu-bulu ya. Pokoknya kayak gitulah kan. Sunnah. Laki-laki cukur kumis, rapikan jenggot. Laki-laki itu sangat disunahkan cukur kumis, rapikan jenggot. Ya, kenapa? Laki-laki tidak disunahkan pakai kumis. Yang muslim ya. Yang muslim cukur kumis, rapikan jenggot. Macam orang non-muslim itu panjang kumis, panjang jenggot. Supaya kita beda dengan non-muslim, maka khusus Islam cukur kumis, panjangkan jenggot, rapikan. Tapi jangan pula nanti kalau tidak ada jenggot marah-marah pula sama Allah. Tidak ada jenggot, oh ya Allah. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Cukur bulu-bulu, hukumnya sunnah. Nah, lakukanlah itu. Kalau ibu mau bangun lebih awal, sebelum mandi, potong kuku dengan cara sunnah seperti tadi. Kemudian kita boleh mandi sunnah Jumat. Kemudian saat mandi kita cukur bulu-bulu sunnah. Clear sampai sini? Kita sholat kalau bisa Bu di hari Jumat itu sediakanlah waktu iktikaf sampai syuruk. Agak sekali seminggu jadilah. Ini masjid tutup nggak habis subuh? Enggak kan? Karena sudah banyak orang kita Pekanbaru mengerti kan? Dalam dalil sahih dijelaskan, siapa yang sholat subuh ke masjid lalu dia beriktikaf di masjid setelah subuh dia nggak pulang. Ngapain? Sholawat, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, berdoa, tetap di masjid. Sampai kapan? Sampai datang waktu syuruk. 1,5 jam lebih kurang dari azan subuh. Masjid di Pekanbaru rata-rata udah ada jadwal waktu syuruk. Nggak perlu pelangak-pelongok neng waktu syuruk lagi. Ya kan? Lalu berbunyi cing-nying-nying-nying, bunyi jamnya. Jarakkan 10 menit, lakukan sholat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Ibu pulang makan lontong, makan apapun, bawa pulang pahala 1 kali haji, 1 kali umroh. Nggak bisa tiap hari, ambil hari Jumat saja. Karena lebih besar pahalanya di hari Jumat. Nggak bisa Jumat, bisanya saat suami libur, ambil hari Minggu. Tapi Jumat atau Minggu yang lebih afdol kalau sekali seminggu, Jumat. Sekali seminggu jadilah kan, daripada ndak goyang. Tapi di masjid-masjid sekarang udah ada kultum ba'da subuh, betul? Kalau ada kultum ba'da subuh di hari Jumat, jangan banyak ngobrol. Dengarkan ustadznya, angguk-angguk sedikit, ya kan? Nah, supaya dia dapat pahala sunnah iktikaf. Siapa yang sholat subuh ke masjid, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Apatah lagi kalau kita lakukan di hari Jumat, makin banyak pahalanya. Clear sampai sini? Dah, udah berapa tuh coba? 1, mandi. 2, potong kuku. 3, cukur bulu-bulu. Yang 4, iktikaf sampai datang waktu syuruk. Masya Allah. Dah. Setelah itu kita ngapain? Sunnah di hari Jumat kita bersih-bersih. Kalau ibu nyapu rumah sekali seminggu, Jumat aja. Kalau ibu misalnya bersih-bersih, Jumat. Makanya dulu di pesantren-pesantren di Indonesia, itu liburnya kami itu di hari Jumat pada masa saya. Cuman sekarang udah menyesuaikan dengan Kementerian Pendidikan. Sehingga pesantren pun liburnya hari Minggu. Karena orang tua banyak ngunjungin anaknya di hari Minggu kan. Di wilayah Timur Tengah macam Mesir, macam Jordan, itu liburnya Jumat. Karena di hari Jumat orang bergotong royong. Bapak-bapak di luar, ibu-ibu di dalam. Ketika dia bergotong royong, maka dia dapat pahala sunnah bersih-bersih di hari Jumat. Oke? Kita Jumat waktu pendek. Kalau kerja di hari Jumat tak kaja-kaja. Ya, terkejar-kejar gitu ya. Nah, mau di kantor terkejar-kejar. Jam 11 sudah libur, udah tutup semua. Komputer tutup, sholat Jumat. Masuk kerjanya jam 1:30 misalnya kan. Macam banyak waktu yang terbuang. Padahal kalau libur itu banyak sekali sunnah yang bisa kita kerjakan. Oke? Saya cepat banget enggak kan? Aman ya? Oke. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di hari Jumat kita disunnahkan untuk memperbanyak sedekah. Kalau kita ada namanya Jumat berkah. Jadi begini, saya sering sampaikan kepada jemaah tentang sedekah subuh. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita kumpulkan di rumah di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kumpulkan di rumah. Pura-puranya 2.000. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu namanya sedekah subuh itu. Kalau dikumpulkan di waktu subuh. Atau ibu tim yang ke masjid, datang ke masjid setelah azan langsung ke kotak amal masjid, masukkan duit. Itu namanya sedekah subuh. Sedekah subuh itu sedekah yang menurut saya luar biasa. Karena dalam hadis sahih, siapa yang bersedekah di waktu subuh, maka malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan dia. Kita jangankan doa malaikat, doa mak bapak kita aja kita harapkan. Jangankan doa dari malaikat, doa dari ustadz ustazah kita aja kita harapkan. Doa dari orang-orang soleh kita harapkan. Apalagi nih kalau sedekah, doanya datang dari malaikat. Agar hidup kita dilapangkan dan hati kita ditenangkan. Masya Allah. Jadi sedekah subuh tuh mak, kumpulkan aja di rumah mak. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kapan kami serahkan ustazah? Saya jawab, lebih baik diserahkan di hari Jumat. Boleh hari Minggu? Boleh. Tapi kan kita pengen lebih. Apalah nih ya? Besar pahalanya kan? Sudahlah sedekah subuh besar pahalanya. Sedekah Jumat besar pahalanya. Kita dapat double. Sekali mendayuh 2-3 pulau terlampaui. Nah, sedekahkan sedekah itu di hari Jumat. Setelah dia terkumpul, traktir makan kawan, belikan makan kucing, kasih ke anak, tetangga, buatkan ikan lele, kasih tetangga. Sedekah subuhnya belikan ayam, buatkan lebih banyak, kasih orang-orang terdekat dengan masyarakat kita. Atau di hari Jumat orang ada kultum subuh, ibu bawa salalau, godok bagulo, lamang tapai, pakai uang sedekah subuh. Atau dari uang sedekah subuh ibu bisa buat kopi 1 renteng, ibu kacau, kasih orang habis sedekah, habis syuruk, bisa kan?
Nah itu Masya Allah. Atau ibu punya sedekah subuh, orang yang itikaf sampai syuruk di hari Jumat, ibu belikan lontong, makan di pelataran masjid. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Jadi kalau mau di gasnya tuh di hari Jumat. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga di hari lain. Cuman kan hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu dia ngerti caranya. Bagaimana amalnya kecil tapi pahalanya jadi besar. Betul nggak? Duitnya sama-sama 2.000. Lah ibu serahkan siang sedekahnya dengan subuh kan lebih bagus subuh. Iya kan? Sedekahnya sama-sama 50.000. Tapi kita serahkan di hari Jumat dengan di hari Minggu beda dia. Makanya di hari Jumat itu orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Karena sedekah di hari Jumat itu pahalanya sangat besar. Nah kita udah dapat 2 momentum ini. Sedekah subuh dan sedekah Jumat dengan uang yang sama. Dikumpulkan di hari Jumat, dikumpulkan di hari subuh dan diberikan di hari Jumat. Bisa dipahami Bu? Nah itu Masya Allah. Nggak usah besar-besar. Sikit-sikit aja dulu. Karena sedekah itu harus angsur-angsur. Kalau nggak takaju ya Pak. Karena yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi supaya tangan tuh di atas harus dilatih. Nggak bisa buru-buru. Nanti nggak mau lagi sedekah. 2.000 dulu, 2.000 sampai 2 bulan. Ternyata sedekah 2.000 nggak apa-apa kok. Aman aja. Berarti udah mampu tuh. Tambah 5.000. 5.000. 5.000 aman aja kok. Ternyata nggak ada masalah kok. Jadi dilatih. Nggak bisa hari ini 1.000, hari ini besok 2.000, besok 100.000, besok 2.000, besok 10.000, besok nggak ada duit, ibu bilang apa? Nggak usah lah, kan kemarin udah 50.000. Nggak konsisten dia. Harus dilatih. Kedermawanan harus dilatih. Karena memberi itu nggak mudah. Kalau memberi dan sedekah itu mudah, semua orang kaya akan dermawan. Memberi dan bersedekah itu sulit. Kalau itu mudah, semua orang kaya akan dermawan. Semua orang akan semangat bayar zakat. Tapi karena dia tidak mudah, maka dia mesti dilatih dengan uang yang kecil. Oke? Nah, sedekah. Ibu-ibu kan bentuk sedekahnya bisa macam-macam. Bisa sekedar buat kopi orang-orang main takraw di lapangan, misalnya pura-puranya. Sedekahlah, seperti itulah. Hal kecil bagi kita, besar bagi orang. 2.000 sehari kali sebulan 60.000. Kalau dikasih ke orang susah, menurut kita kecil, tapi menurut orang besar. Oke, nomor 1 apa tadi? Mandi Jumat. 2, potong kuku. 3, cukur bulu-bulu. Itikaf. Yang 5, bersih-bersih. Yang ke-6, sedekah. Oke? Nah, dibiasakan saja. Macam kan kalau saya paksa-paksa sedekah banyak, sulit. Sepotong-potong udah enggak lagi sedekah 7 tahun. Ya kan? Lebih baik setiap hari. Oke, nomor 7 ya Kak? Nomor 7. Di hari Jumat kita dianjurkan membaca Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfi ini ada 2 hadis. Yang pertama, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, berarti boleh diangsur dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Ya dong? Karena pergantian waktu dalam Islam kan dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Siapa yang baca Al-Kahfi dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib, itulah lebih detailnya. Maka dia akan dilindungi dengan 2 cahaya antara satu Jumat dan Jumat lain. Satu Jumat dengan Jumat lain. Hadis sahih. Tapi siapa yang menghafal 10 Al-Kahfi ayat pertama saja, 10 ayat pertama, dan menghafal serta memurojaahnya, bahasa Indonesianya apa ya, menyetornya atau melafazkannya tanpa lihat Al-Quran, berarti dihafal loh. 10 ayat pertama Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dan barang siapa yang menghafal Al-Kahfi
10 ayat pertama, maka dia dimudahkan menuju Baitul Atiq, menuju Mekah dan Madinah. Nah, ini Al-Kahfi. Kalau semuanya mau dibaca, boleh diangsur. Sepertiga dari Kamis Maghrib sampai malam. Sepertiga dari pagi sampai jam 12 siang. Sepertiga jam 12 sampai macam Maghrib. Bisa. Clear? Nomor 8. Sangat disunahkan baca Al-Muluk. Tapi Al-Muluk itu sangat dianjurkan sebelum tidur di malam Jumat. Tapi pagi-pagi enggak apa-apa juga. Cuma kalau mau tanya macam afdolnya, sebelum tidur di malam Jumat. Al-Muluk apa manfaatnya? Melindungi kita dari siksa kubur. Siksa kubur itu pedih. Banyak dalil yang menjelaskan siksa kubur itu pedih. Ada yang mengatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Ada yang mengatakan bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Makanya selain kita selalu baca Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Selain itu kita juga selalu membaca Al-Muluk macam sebelum tidur. Nah, ini banyak juga amalannya ya. Nah, ini dia. Nah, itu diperbanyak di hari Jumat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nomor berapa lagi? Nomor 9. Jadi, amalan-amalan yang ada ini, sebelum saya lanjutkan, nanti jangan di-drop semua. Bangun pagi semangat, cuci, potong kuku, keramas, bulu-bulu, langsung ibu semua bersih-bersih, langsung semua sasa angok. Pandai gua. Jangan diporsir. Misalnya nih, di sebulan ini 4 kali Jumat saya mau rutin baca Al-Kahfi aja dulu. Al-Muluk boleh ditunda dulu. Nanti udah lancar, bulan depan saya mau baca Al-Kahfi lagi. Al-Muluknya jangan ditinggal. Bulan depan saya pengen sunnah untuk potong kuku dan keramas. Nah, itu jadi pelan-pelan ya. Karena kalau dilakukan semuanya macam kita pusing. Ujung-ujungnya pening kepala. Dilakukan sekali libur 3 bulan. Nomor berapa lagi kan? Nomor 9. Di hari Jumat kita dianjurkan memperbanyak berdoa. Karena di hari Jumat doa mustajab seperti mustajabnya doa orang yang berpuasa. Puasa sunnah itu luar biasa. Tapi sayangnya banyak orang yang berpuasa dan gak tahu fadilah puasa. Orang yang berpuasa, dia akan diijabah doanya sepanjang waktu dia berpuasa. Bayangkan tuh dari sahur sampai maghrib. Doa apa yang dia ucapkan Allah kabulkan. Bahkan menurut Imam Nawawi, doa orang yang berpuasa dikabulkan sepanjang waktu dia berpuasa. Jadi banyak kita nih puasa gitu-gitu aja. Puasa nganga-nganga. Padahal puasa kita habis sholat zuhur kita doa. Lagi puasa nih, doa mustajab. Habis asar kita sholat, kita kemudian doa. Ini mustajab ini karena kita sedang berpuasa. Ya habis sholat duha kita perbanyak berdoa. Ini mustajab ini. Maka di hari Jumat perbanyaklah kita berdoa. Banyak yang mau kita doakan di dunia ini Anak yang belum soleh perlu kita doakan. Suami yang masih tak mau sholat perlu kita doakan. Rezeki yang masih gitu-gitu aja perlu kita doakan. Kita punya sifat jahat yang kita tahu. Kita tahu walaupun orang lain tak tahu. Kita punya hasad sama orang, minta sama Allah dibersihkan hati. Kita punya sifat pelit, minta sama Allah agar dijadikan dermawan. Kita punya sifat sombong, minta sama Allah untuk keluarkan. Kita punya iri sama orang, suka ngeluh, minta sama Allah untuk diselesaikan. Akhlak kita nih perlu kita doakan terus. Kalau enggak yang terjadi apa? Kita menjadi orang ujub, memberi sedikit diomong-omongin, tidak ikhlas, tidak ridho, tidak menerima takdir. Itu kan kita tahu sakit hati kita. Cuman kan kita nggak cerita aja sama orang. Nah itu doa, minta sama Allah, ya Allah aku nggak pengen marah-marah. Saya nggak pengen mari-ariak suami Allah, tapi mbak alainya jahe, anda ya. Nah, ya Allah saya nggak pengen dengki sama orang. Saya pengen jadi orang kaya dermawan. Saya pengen memberi tanpa lihat ke belakang. Nah itu.
Doakan itu di hari Jumat. Itu Masya Allah ya. Dan kemudian terakhir, amalan di hari Jumat adalah memperbanyak sholawat. Sholawat ini juga luar biasa. Satu, dapat pahala karena kita sholawat. Yang kedua, dapat syafaat dari baginda Nabi. Yang ketiga, sholawat bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya sholawat. Dengan sholawat ini, lapanglah kuburan mak saya. Ringanlah siksa kuburnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Bisa digitu-gitukan. Diwasilahkan tuh namanya. Sholawatnya tetap untuk Allah, doanya boleh macam-macam. Nah, itu dia. Jadi kita perbanyak itu di hari Jumat. Kalau ibu pusing-pusing banget, di drop aja semua di hari Jumat. Sedekahnya di hari Jumat, doanya banyak-banyak di hari Jumat, nggak masalah. Ya. Apalagi nih pengajian kita di hari Jumat nih. Ibu, seandainya tadi hujan, saat hujan lebat doa mustajab. Kita majelis taklim, mustajab juga doa kita saat majelis taklim. Dan kemudian di hari Jumat, mustajab lagi doa kita. Maka makin hujan makin datanglah pengajian. Karena mencari 3 tempat mustajab doa sekaligus. Paham teman? Gua minta ampun gua. Ya kan? Maka di hari Jumat susah nyari ustaz. Ya, ustazah minta ini pengajian Jumat. Susah bu kalau Jumat. Orang semua pengen Jumat. Lebih susah nyari ustaz di hari Jumat. Karena di hari Jumat orang berbondong-bondong ingin majelis taklim. Karena pahalanya lebih besar dibanding hari biasa. Maka kalau ada pengajian baru dia mau buka Jumat, saya macam bilang susah nyari ustaz. Oh, masjid banyak, ustaz sikit. Betul ya? Nah susah. Ya, saya aja kalau keluar kota nyari pengganti susahnya luar biasa. Ya, nah jadi karena orang pengen berbondong-bondong untuk di hari Jumat. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya 1-2 orang silahkan. Kalau setelah itu kita macam cukupkan. Ya. Rezeki nggak akan pernah tertukar ya Ustaz. Iya, iya. Jadi satu hari saya ingin berbagi. Suatu hari ibu ingin berbagi. Sebutlah ke ke perumahan. Sebutlah ibu berbagi ke perumahan. Ke perumahan A. Terus orang yang dituju sebut saja Ani gitu, Bu Ani. Pemberian sudah diterima di Bu Ani. Ya. Tanya kepada tetangga di situ, ini rumah Bu Ani. Ya. Terus saya minta tolong sampaikan itu Bu Ani. Terus saya pulang. Belakangan, rupanya baru tahu bahwa Bu Ani itu ada 2. Jadi maksud saya, Ibu Ani yang saya tuduhkan itu Ibu Ani satu lagi. Jadi berarti kan salah sasaran ya Ustazah. Ya. Jadi gimana Ustazah? Ani itu menyerahkan nggak? Oh, ibu nih mau sedekahnya ke 1 orang untuk kepentingan pribadi. Oh, Ustazah, saya pengen sedekah. Datanglah saya ke rumah Bu Ani. Diambillah sama Bu Ani nih. Rupanya dapat kabar dari orang. Oi, Ani yang susah tuh Ani yang di situ. Nggak Ani yang di situ dong. Gimana Ustazah? Nggak apa-apa. Sedekah boleh ke orang kaya kok. Tandanya rezeki si Ani. Ikhlas saja. Ada rezeki nanti-nanti baru kasih ke Ani yang di sana. Nggak apa-apa. Jadi inti sedekah itu sebenarnya adalah qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha azza. Sedekah itu dijawab oleh Allah, intinya jangan disebut, udah itu aja. Itu aja nyo sedekah itu intinya. Nggak tertukar dong, nggak tertukar. Saat itu memang rezekinya si Ani. Nanti ada rezeki, nanti ibu boleh kasih Ani yang lain lagi. Oke. Rezeki nggak bakal ketukar. Ya saat ini ternyata itu adalah rezekinya dia, nggak masalah. Oke. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan gini, kita sama puasa Daud. Jadi puasa Daud itu kita ada niat untuk nazar. Jadi kapan kita kerjakan ke anak kita, sehari puasa, sehari tidak. Jadi yang nazar tadi, kapan kita bayar? Apakah bisa dengan yang itu
yang kita langsung double-nya. Itu saya satu. Yang kedua baca Al-Muluk itu kita kan baca tiap hari. Apakah bisa kita bacanya maghrib itu kita kan langsung dibaca habis sisa. Terima kasih. Baik, Al-Muluk itu bisa dibaca dari maghrib Kamis sampai besok maghrib Jumat. Cuman afdolnya mau tidur, tapi boleh. Selanjutnya, Ustazah saya udah puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Tahu-tahu saya nazar, gimana dong? Puasa nazar aja, niatnya satu nazar aja. Karena puasa Daud tetap enggak wajib, Bu. Ya, puasa nazar aja dulu, jeda puasa Daudnya. Ustazah saya mau 2 niat dalam satu amal, nazar plus Daud. Ada yang membolehkan Abu Zakaria, tapi ada yang membantahnya Imam Asy-Syarqawi. Saran saya jangan, satu niat satu amal aja, karena yang satu wajib yang satu sunnah. Ya, jadi waktu itu kita puasa, tapi kita mau puasa nazar itu apakah boleh kita waktu besoknya kita puasa lagi? Jangan. Jadi pertahankan di sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Jika hari ini ibu puasa Daud, besok ibu bisa berhenti dan besoknya lagi nazar. Niatnya satu. Besoknya ibu puasa Daud. Kita lanjut aja langsung apanya tuh Daudnya. Iya lanjut. Setelah nazar selesai ya lanjut Daud. Tapi usahakan posisinya stay tune di selang-selingnya. Selang-seling juga. Tetap selang-seling. Karena puasa Daud itu kalau bisa dia tidak terganggu. Mengapa saya bilang orang yang udah puasa Daud fokus ke puasa Daud aja. Jangan lagi dia puasa Senin Kamis dan puasa Yaumul Bid. Karena puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Contoh, Senin dia puasa Daud, Rabu dia tidak Daud, Kamis dia puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Boleh, karena dia selang-seling. Paham sampai sini? Tapi kalau Rabu dia Daud, Kamis dia puasa pula Senin dan Kamis, Jumat dia Daud, berturut-turut jadinya. Tabi'i dan sifat puasa Daudnya menjadi hilang. Oke? Nah, nggak usah pusing, yang udah puasa Daud tak usah pusing. Fokus aja ke puasa Daud. Mau ketemu Yaumul Bid, puasa Daud. Mau ketemu Senin dan Kamis, puasa Daud saja. Itu puasa yang bagus. Kita puasa nazar tadi, waktu puasa Daud itu kita langsung. Betul, seperti itu. Kecuali ibu punya nazar puasa 7 hari berturut-turut. Kita paling buat 2 hari, 3 hari gitu kan. Tapi kan tidak ada puasa 7 hari berturut-turut. Kecuali ibu nazarnya kalau seandainya anak saya lulus, saya puasa Yaumul Bid bulan ini. Yang puasa Yaumul Bid tadinya sunnah menjadi wajib karena nazar, betul? Nah, lanjutlah dulu 3 hari. Baru lanjut nanti puasa Daudnya. Oke? So, pokoknya nazar itu merubah status hukum yang ibadahnya tadi sunnah, maka dia menjadi wajib. Jadi nazar itu cuma boleh pada ibadah sunnah. Nggak boleh gini, nanti kalau aku lulus aku sholat 5 waktu. Padahal tidak tuh kan? Nanti kalau aku lulus aku sholat tahajud 30 hari berturut-turut, itu bisa di luar waktu haid. Dia tahajud yang tadinya sunnah menjadi wajib. Tapi cuman bisa pada ibadah sunnah, nggak bisa pada yang mubah. Kalau aku lulus PNS, aku nanti jalan-jalan ke Amerika, itu jalan-jalan. Dia mubah, dia hanya bisa pada ibadah sunnah. Kan ada, nanti kalau aku lulus aku beli HP, aku nazar. Nggak nazar itu, karena beli HP bukan ibadah. Nazar itu ganjarannya harus ibadah sunnah, yang dengan nazar dia berubah menjadi wajib. Paham? Oke. Dah segitu dulu, jangan panjang-panjang, mana panjang lo kepala lo Beko. Oke ya, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa dakhalna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiru, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, thank you ya. Kiri ya Bu, kiri ya. Izin ya. Halo semuanya teman-teman, thank you ya yang sudah mampir di akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Yang ragu-ragu bisa kembali nanti di live ini di jam 8:15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti malam, sehingga kita bisa ngobrol santai di akun ini ya. Oke, yang ketinggalan ceramahnya bisa pergi ke channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki. Oke. Nah, demikian ya teman-teman, sampai ketemu malam ini di jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Oke, yang baru mampir klik tuh foto aku yang ada di pojok kiri atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir klik tuh foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga bisa berteman bersama di akun ini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya. Kita kedatangan tamu. Makasih ya. Yang datang dulu ya, kita ya tidak nampak wajah-wajah kita. Dimohon yang